Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9, saya Linda Purnamasari, asal Sekolah Dasar Negeri 6 Kenanga, dan rekan saya Edi Susilo dari SD 3 Lambu Gibang. dan rekan saya Didi Aprianto, SD 4 Lambu Gibang. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat Bu Linda, bahagia sekali. Bu Linda gimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah sehat juga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Pak. Amin Bu Linda. Oh ya, dengar-dengar Bapak akan melaksanakan proses coaching ya pada hari ini? Iya Bu, betul sekali Bu. Saya akan meng-coaching Pak Edi hari ini. Jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak. Iya Bu, siap. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan proses coaching, saya akan mengobservasi atau mengamati Bapak selaku coach dan Pak Edi selaku coaching. Tentunya sesuai dengan rubrik penilaian coaching, sesuai alur kita, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coach kepada coachnya. Dan dalam pelaksanaan coaching itu terdapat prinsip coaching ya Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Jadi sebelum Bapak melakukan proses coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak kepada Bapak. Jadi kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan pada saat Bapak melakukan proses coaching ini? Iya Bu, saya ingin mengembangkan 3 potensi yang dimiliki oleh coach. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, hadir sepenuhnya, dan sebagai pendengar aktif Bu, seperti itu. Iya, jadi kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan adalah kehadiran sepenuhnya atau present, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali Bu. Dari 3 kompetensi inti coaching tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Saya lebih spesifik mengajukan pertanyaan berbobot dan sebagai pendengar aktif Bu, seperti itu. Iya, jadi 2 kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi dari kompetensi inti yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, apa nih Pak indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Iya, saya akan membantu coach menemukan solusi dari permasalahan yang dialami sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Iya, jadi indikator ketercapaiannya Bapak akan membantu si coach ya, membantu coach untuk menemukan solusi terkait permasalahannya berdasarkan potensi dan ide-ide dari si coachnya ya Pak. Betul sekali Bu. Baiklah Pak Didi, ngobrol-ngobrolnya nanti kita lanjutkan setelah Bapak melakukan proses coaching ya. Iya. Jadi silakan Bapak melakukan proses coaching kepada Pak Edi. Ya, semoga proses coaching Bapak dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Ya, silakan Pak. Ya, makasih ya Bu. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Didi. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah Pak Didi, kabarnya sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya ini saya ingin minta waktu Pak Edi ya Pak ya. Mungkin kita bisa ngobrol 10 atau 15 menit. Sharing aja ya Pak ya. Iya. Apa yang Bapak rasakan apa gitu. Kira-kira Pak Edi pengen bercerita atau menyampaikan tentang apa Pak? Iya Pak, jadi saya sedikit ada sebuah permasalahan nih Pak yang ingin saya ceritakan ke Bapak. Nah, jadi permasalahan saya ini lebih ke peserta didik Pak, seperti itu. Kenapa Pak peserta didiknya Pak? Jadi peserta didik saya itu kebetulan saya mengajar di kelas 4 Pak. Iya. Yang mana ada satu peserta didik yang belum lancar dalam membaca, seperti itu. Jadi belum bisa baca Pak ya? Atau belum lancar? Belum lancar ya. Kalau boleh tahu mungkin ada masalah apa Pak dengan siswanya tersebut? Mungkin kalau saya amati dari segi pengamatan saya nih Pak ya, itu tuh minat untuk belajarnya itu
minim sekali seperti itu. Itu ada beberapa siswa atau cuma satu siswa Pak yang Itu bisa belajar? yang terlihat sekali itu satu siswa. Satu siswa, ya. Iya. Terus apa yang ingin Pak Edi dapatkan dari percakapan ataupun sharing hari ini Pak? Jadi tentunya saya ingin mencari sebuah solusi ya atas permasalahan saya ini. Bagaimana cara anak tersebut untuk meningkatkan keinginan belajarnya, kemampuan dia dalam membaca, seperti itu Pak yang saya harapkan. Oh, gitu. Jadi solusinya bagaimana gitu ya Pak? Untuk mengatasi itu ya Pak. Ya, betul sekali, Pak. Mungkin Pak Edi sudah pernah mendapat pendekatan kepada murid tersebut Pak? Pernah saya lakukan pendekatan terhadap anak didik tersebut ya. Jadi saya coba menggali dari anak tersebut mulai dari situasi dalam keluarganya. Iya. Seperti itu. Saya coba ajak komunikasi di rumah itu dengan siapa, terus apa aktivitasnya, seperti itu. Ternyata di situ itu orang tuanya itu bekerja di pasar. Nah, jadi orang tuanya di pagi hari itu langsung ke pasar, anaknya pokoknya cuman karena terbiasa bangun pagi, terus nanti habis itu anak ya mandiri. Nah, terus malam sudah mungkin orang tuanya capek seperti itu, jadi mungkin kurang perhatiannya seperti itu. Jadi ini Pak ya, mungkin karena perhatian keluarga yang kurang gitu Pak ya. Kurang, iya. Kalau menurut Pak Edi sebenarnya anak itu sudah potensinya sudah bagus atau memang dibandingkan yang lain Pak? Seperti apa Pak? Sebenarnya kalau saya perhatikan itu tuh ada potensi di anak tersebut itu. Cuman mungkin karena perhatian yang kurang, itu anak masih ya motivasinya itu loh untuk semangat belajar membacanya itu masih minim sekali gitu loh. Nah, jadi motivasinya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak ini kan di level Pak ya, level 1 sampai 10, anak itu berada di level berapa menurut Pak Edi? Kalau itu membaca, kemampuan membacanya dan motivasi untuk belajarnya itu mungkin ada di angka 4 sampai 5-an. Iya. Nah, terus jadi masih kurang Pak ya? Kurang. Pak Edi pengennya yang diharapkan itu level berapa Pak? Nah, ada perubahan di level berapa? Ya, jadi kalau harapan saya selaku wali kelas itu ya, karena anak kelas 4 itu tentunya sudah harus memahami, sudah harus lancar sekali ya dalam membaca, mengingat kelas 4 itu materinya sudah ya lumayan tinggi. Bagaimana anak tersebut akan mampu menjawab sebuah pertanyaan ataupun soal ketika anak itu belum mampu untuk membacanya, kan seperti itu. Jadi Pak Edi harapannya tinggi sekali. Berapa itu Pak? Ya, levelnya berapa? Levelnya sekitar 8 sampai 9 lah. Ya, harapannya seperti itu Pak. Dari harapan Bapak tadi, kira-kira untuk mencapai ke level 8-9 tadi, apa yang Bapak lakukan Pak? Yang Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tadi Pak? Jadi untuk rencana saya ke depan itu ingin sekali mengajak ataupun memberi motivasi kepada anak tersebut untuk belajar, satu, lebih giat. Yang kedua, saya akan mendampingi anak tersebut. Saya akan menggali kapan nih ada waktu luangnya dari anak tersebut. Nah, mungkin di siang hari selepas sekolah, ayo bisa main ke rumah Bapak, atau kita nanti belajar di sekolahan. Nah, itu sudah ada pikiran kemarin seperti itu. Gitu ya. Jadi pendekatan personal ya. Ya, pendekatan terlebih dahulu, nanti artinya akan saya ajak, ayo belajar membaca. Nah, tujuannya biar lebih lancar seperti itu. Mungkin ada strategi lain Pak selain itu Pak? Mungkin ada strategi yang atau pilihan kedua Pak? Mungkin kalau untuk strategi yang lainnya, saya lebih ke komunikasi dengan orang tua dalam rangka untuk memotivasi anak. Jadi kerjasama kita, ayo kita motivasi anak kita. Terus mungkin nanti kalau memang tidak bisa di luar jam sekolah, mungkin malam bisa les seperti itu ya, di tempat lain seperti itu.
mungkin itu opsi yang kedua yang akan saya sampaikan dengan orang tuanya. Iya. Jadi pendekatan ke orang tua ya Pak? Iya, betul Seperti sekali. itu. Jadi menurut Pak Edi, jadi dari 2 strategi itu Pak, itu mana yang akan lebih tercapai Pak? Yang akan Bapak capai duluan itu yang mana? Kalau dari saya yang ingin akan saya coba terapkan terlebih dahulu dari diri saya sendiri, artinya mengembangkan anak itu, memberi motivasi, kemudian mengajak anak untuk belajar di luar jam sekolah seperti itu. Iya Pak ya. Pak Edi, kira-kira kapan mau rencananya akan dilaksanakan Pak? Tadi strategi tadi Pak. Karena ini juga sudah mendekati semesteran ya, mungkin akan segera saya lakukan atas kegiatan ini. Iya. Makanya jangan sampai anak-anak itu nanti malah berlarut-larut, dia menghadapi sebuah problem yang lebih besar lagi karena mau menjawab baca susah karena keterbatasan dalam rangka membaca sebuah soal tersebut. Mudah-mudahan minggu inilah akan saya mulai. Oh iya. Terus Pak Edi, kira-kira rencananya itu seminggu berapa kali Pak? Untuk bisa bertemu, bisa pendekatannya itu Pak? Ya, jadi kalau rencana masih direncana ini karena kita juga belum maksimal untuk komunikasi dengan anaknya. Kalau bisa 1 minggu itu 3 kali. 1 minggu 3 Iya, kali. 1 minggu 3 kali di luar jam sekolah seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan rencana tadi Pak, Pak Edi perlu bantuan siapa Pak untuk membantu mewujudkan rencana tadi Pak? Mungkin kalau di sini saya lebih minta kepada ini ya, beberapa guru kelas ya, nanti mungkin untuk metode mengajar membacanya seperti apa itu yang lebih apa ya, memahami itu. Kalau saya amati nih dengan beberapa teman itu guru kelas rendahnya, jadi nanti mungkin akan saya ajak untuk kolaborasi terkait dengan bagaimana loh metode mengajar anak membaca agar lebih cepat ataupun lancar seperti itu, dengan pasti tekan guru kelas tingkat rendah seperti itu. Iya, jadi kolaborasi dengan guru rendah. Iya. Pak Edi, apa yang Pak Edi dapatkan setelah melakukan percakapan dengan saya Pak? Ya, jadi di sini saya lebih merasa tenang ya, lebih merasa apa ya? Kalau kemarin, waduh, saya punya rasa was-was nih, saya punya rasa tanggung jawab yang sangat besar, ya. Punya 1 anak yang mana anak tersebut harus mempunyai saya merasa harus punya target anak tersebut kan. Nah, tapi setelah kita ngobrol seperti ini, saya sudah menemukan sebuah solusi gitu ya, yang mana nanti itu saya harus segera melakukan aksi saya mengajak anak untuk memulai kegiatan seperti itu yang saya rasakan lebih tenang. Jadi Pak Edi sudah menemukan solusi Pak ya, dan rasa tenang Pak ya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini Pak, percakapan ini akan membawa baik ke depannya Pak, dan Pak Edi segera merealisasikan apa yang sudah Pak Edi rencanakan, dan semoga apa yang diharapkan Pak Edi segera tercapai Pak. Iya. Oke, gitu aja Pak ya. Jadi percakapan kita hari ini mungkin bisa membawa perubahan. Cukup sekian Pak ya. Iya Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak Didi, sudah selesai ya proses coachingnya ya? Alhamdulillah sudah Bu. Iya, alhamdulillah. Berjalan dengan lancar ya Pak? Iya, alhamdulillah lancar. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya terhadap coaching Bapak dengan Pak Edi tadi, ya, saya menyimpulkan beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Jadi yang pertama, apa nih yang sudah Bapak dapatkan pada saat Bapak melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dalam melaksanakan coaching Bu, saya telah menggunakan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah itu saya juga mengembangkan 3 kompetensi coaching. Ya, yang pertama kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, setelah itu saya bisa membantu coach menemukan solusi terkait permasalahannya berdasarkan dengan potensi yang ada dalam diri coach tersebut. Seperti itu.
Jadi tadi berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat Bapak melaksanakan proses coaching, Bapak memang sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta ya Pak, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Dan sudah terlihat juga Bapak sudah menerapkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan bahkan Bapak membantu coaching untuk menemukan solusi terkait permasalahan pada diri coaching ya Pak ya, yang berdasarkan potensi yang ada di diri coaching. Jadi untuk melakukan coaching saya harus memahami dan mempraktekkan alur cerita yang sesuai Bu, sehingga bisa maksimal dalam melakukan coaching tersebut Bu. Jadi berdasarkan percakapan Bapak tadi, coaching Bapak tadi kepada Pak Edi, apa nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan Bapak tadi? Iya, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti kepada coach, sehingga dia menemukan solusi sesuai dengan potensinya coach tersebut. Jadi Bapak akan mengembangkan kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang bobot ya Pak, agar dapat menyimpulkan pertanyaan yang dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Betul. Jadi, oke Pak Didi, jadi untuk pelaksanaan coaching pada hari ini dan observasi pada hari ini kita cukupkan sekian ya Pak. Semoga untuk kedepannya kita dapat menjadi coach yang lebih baik lagi untuk coaching kita ya Pak. Kita dapat membantu coaching kita untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Betul. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya Pak ngobrol-ngobrolnya. Iya, Terima kasih ya Pak Didi atas waktunya. Ya, assalamualaikum Pak Didi. Salam.